Assalamualaikum, hai Sobat Rupiah, Sampurasun, hayu gabung di podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita akan ngabincang dan berbagi pemikiran tentang ekonomi yang deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan gaya anak muda yang ringan dan gampang dipahami, dan juga tentunya terkait peran bank sentral di daerah. Podcast kali ini, kita akan ngabincang sesuatu yang seru, yang deket banget dengan kehidupan Sobat Rupiah semua. Cintaku dulu tak semahal ini. Penasaran kan? Kamu bisa ikuti melalui live akun Instagram @bank_Indonesia_Tasikmalaya dan live akun YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya. Bersama saya, Julius Afridian dan Yuda Rizkianto Agus dari Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita juga sudah sediakan souvenir digital menarik buat kamu yang beruntung. Untuk mendapatkannya, kamu tinggal ikuti challenge yang bisa kamu ketahui dan jawab di akhir podcast ini. Ngabibita kan? Tungguin ya, 31 Juli 2021, 16.00. Wassalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah, balik lagi ke podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya, yang ngebahas tentang ekonomi, tapi mungkin kalau ekonomi beneran pusing kali ya. Jadi yang ini kita bahas adalah yang deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang agak ringan supaya pemahaman kita bisa terbuka dan juga mudah memahami kaitannya dengan kehidupan sosial kita secara nyata ya. Di podcast ketiga kali ini kita akan membahas judul yang seru dan deket banget dengan kehidupan Sobat Rupiah semua. Kali ini tentang cinta dan ekonomi. Mungkin emang ini ya, ada kaitannya antara cinta dan juga ekonomi gitu ya. Ya nggak kayak sinetron-sinetron gitu mungkin ya, yang ketemunya udah ketemu sama-sama punya
keuangan yang cukup berada gitu kan ya. Berbeda dengan kita yang memang butuh perjuangan dalam membangun semua kehidupannya kita. Oke, jadi podcast ketiga kali ini adalah tentang cintaku dulu tak semahal ini. Nah, jadi emang ada perbedaan nih. Kalau dulu enak banget ya kalau kita jalan, makan dan juga ya mungkin bisa dibilang ngedate lah gitu. Jadi itu biayanya nggak terlalu semahal sekarang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sobat Rupiah pasti ngerasain juga kayak gitu. Nah, sore ini kita akan bahas itu dengan sangat-sangat mungkin bisa dibilang ringan banget. Dengan saya, Julius Aprilian, dan juga rekan saya, Yuda Rizkianto Agus yang akrab dipanggil Kang Aduy. Ya, Hai, Kang. oke. Baik, punten Kang Julius, masih termute soundnya. Sound Kang Julius. Oh iya, Ya, oke. Iya, ternyata soundnya aku yang termute ya. ya. Oke Tapi deh, masih kedengeran lah, Kang. Masih kedengeran masih tadi. kedengeran. Ada Oke, kedengeran masih ya. kedengeran ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sore ini bakal ngobrolnya tentang cintaku dulu tak semahal ini. Itu gimana sih dulunya ya, gitu ya. Kita akan ngobrol dengan Kang Adoy. Dulunya emang murah banget gitu ya kalau kita ngomongin soal cinta, jalan-jalan gitu ya. Kang Adoy dulu kayak gitu ya mungkin ya. Kita pas zaman-zaman muda gitu ya, ngajakin sang mantan ya. Sang mantan, mau sang mantan tuh maksudnya yang sekarang udah jadi istri kan dulu Udah kan. jadi istri. Heeh. Sang mantan pacar ya. Ya itu enak banget kita ngajakin. Mau nonton, mau makan, mau jalan kayak gitu. Itu rasa-rasanya semuanya berasa seperti ya dunia milik berdua ya, dunia milik berdua Betul. dan juga eh, apa ya, semua kita belikan, kita semua pokoknya semuanya kita kasih gitu ya, dan juga kita semua jalanin bersama. Tapi suasana berubah ketika sudah suasana berubah setelah kita menjadi pasangan yang sah gitu ya, jalan kemana-mana boleh pegangan tangan, kita udah syar'i gitu ya. Ya. Ya, tapi Udah kalau diajakin halal ya, Kang, makan, iya udah halal. Tapi udah diajakin makan, apa namanya? Diajakin makan, diajakin nonton dan segala macam, itu agak berat gitu. Banyak mikirnya. Betul. Banyak pertimbangan gitu ya. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita obrolin sore ini adalah hal yang berkaitan dengan perbedaan antara zaman dulu itu kita bisa dengan sedemikian rupa bebasnya gitu ya, sedemikian rupa bebasnya untuk jalan, nonton segala macam. Sekarang kita berubah. Apa yang berubah di sini? Apakah terjadi kenaikan harga? Gitu ya. Inilah pekerjaannya kita ya. Jadi ternyata cinta juga dipengaruhi oleh Bank Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Jelas. Iya, jadi cinta juga masuk ke dalam Bank Indonesia masuk ke dalam cintanya Bapak Ibu, membedakan nanti zaman sebelumnya dengan zaman sekarang. Dan juga mungkin teman-teman sekarang yang seumuran saya, kelihatan kan umur saya itu kelihatan berapa? 20-an gitu ya. Walaupun menipu sebenarnya dari KTP. Kita ngobrol seperti itu, Kang Aduy. Kenapa sih, Kang? Kok bisa jadi berbeda sekali antara zaman dulu dan juga zaman sekarang? Ya, oke. Yang pertama mungkin ya dulu nih kalau ngomongin zaman dulunya kita saya sama Kang Julius kayak dulu banget ya Kang ya berarti ya. Iya dulu banget. Tapi enggak Ya, jangan lihat KTP, lihatnya sekarang deh face kita kan. Lihat muka lah ya, lihat muka masih 20-an boleh lah ya. Masih 20-an. Masih. Nah, jadi kalau ngomongin kalau saya rasa dulu gitu Kang ya. Benar saya kata Kang Julius tadi, dulu pas pendekatan gitu ya, udah ngejar-ngejar gitu, udah mau ngejar-ngejar untuk dijadikan jodoh gitu, itu kayaknya semuanya dibela-belain gitu untuk dikeluarin. Terus juga ya selain karena itu juga dulu memang sepertinya pilihan-pilihan kita untuk makan gitu ya, restoran atau coffee shop atau hiburan yang bisa kita lakukan bersama tuh sepertinya nggak sebanyak sekarang gitu Kang ya, kayak iya pilihannya masih terbatas. Dulu Oke, kita sebut merek aja. Masih terbatas. Kita sebut aja dulu tuh 21 tuh udah keren banget deh. 21 tuh
kayaknya kalau masuk ke 21 tuh udah gaul, udah paling Udah top gaul gitu banget. ya. Iya. Nah, dan terus dulu saya sih menganut kiblat bakso tahu lah, Kang. Oh, bakso tahu. Gitu. Jadi pacaran di tukang bakso tahu gitu. Jadi ya Iya. udah apa namanya murah lah gitu ya. Jadi cukup terjangkau gitu. Karena Terjangkau. memang ya betul Kang. Dan terus sekarang gitu begitu kita udah memasuki era-era 2015, 2016 atau 2010 ke atas gitu Kang. Itu sepertinya pilihan serba banyak. Terus sudah itu juga variasi makanan. Saya tinggal di Bandung dulu Kang. Itu variasi makanan tuh berlimpah ruah. Tapi kok harganya naik terus gitu. Padahal kan kalau misalnya kita ikutin prinsip ekonomi tuh harusnya makin banyak pilihan makin murah ya Kang. Iya. Gitu. Cuma gitu. ternyata karena kan penawaran makin banyak. Pilihan yang seharusnya, tapi ternyata memang barang yang ditawarkan beda-beda nih. Jadi harganya tuh ya mahal gitu. Dulu kalau misalnya ngantongin 100.000 tuh kayaknya bisa 2 minggu tuh jalan nggak habis-habis tuh. Ya nggak sih Kang? Nah sekarang kayaknya 100.000 sehari aja bisa jadi kurang gitu loh. Apalagi kalau saya bayangin misalnya teman-teman yang nonton nih masih umuran kuliahan gitu ya, terus masih mau ikhtiar buat ta'aruf gitu Kang, wah kayaknya berat sih kalau sekarang ya. Gitu. Iya benar. Gitu Kang ya, mungkin ya kalau menurut saya jelas salah satunya karena harganya berubah, harganya naik gitu. Jadi itu yang disebut gitu, dengan inflasi kalau di BI ya. Nah, ngomongin inflasi ini sebenarnya tidak serta-merta kita lihat dari perkembangan harga satu produk gitu Kang ya. Nah ini yang kadang-kadang suka memang orang salah kaprah nih Kang. Jadi orang tuh mikir kalau misalnya bakso kalau di Tasik tuh yang paling terkenal, ya saya suka tuh bakso Laksana Kang. Ngomong-ngomong, walaupun harganya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, mahal terus. Luar biasa. Mahal banget. Nah, itu mahal banget. Berarti itu tidak terpengaruh inflasi berarti. Itu dia tidak terpengaruh inflasi. Tapi misalnya dia naik sampai kalau nggak salah harga dia tuh 650.000 gitu satu porsi ya kalau nggak salah. Kalau naik sampai 700.000, enggak Kang, 65.000 Kang. 10 porsi 650. Nggak misalnya kalau dia dari 65.000 gitu naik. Kirain beneran udah sampai 650.000. Padahal terakhir kemarin Pak Taufik beli 50.000-an gitu soalnya. Iya gitu. Oh kalau sampai kayak gitu krisis kan kayaknya kan. Iya krisis banget gitu. Nah, jadi orang-orang kadang mikir kalau misalnya bakso Laksana naik harganya dari 65.000 jadi ke 70.000 terus dipikir itu inflasi gitu. Gawat nih kondisi perekonomian daerah tidak stabil atau apa. Nggak kayak gitu. Karena sebetulnya inflasi itu adalah satu istilah untuk menggambarkan kondisi kenaikan harga yang terjadi secara umum dan juga terus-menerus. Jadi syaratnya itu dua, Kang. Syaratnya itu dua yang saya tahu ya, Kang ya. Itu syaratnya dua adalah kenaikannya harus terjadi secara umum, artinya nggak cuma terjadi pada satu barang atau dua barang gitu ya, harus terjadi pada kelompok barang gitu ya. Kan barang tuh banyak banget Kang ya. Ini kacamata ada, terus sudah itu ada sabun, ada sampo, macam-macam deh gitu ya. Nah itu harus terjadi secara umum, terus terjadinya itu terus-menerus. Artinya nggak cuma sehari dua hari, tapi terjadi misalnya kalau yang biasanya dipakai dalam ukurannya di Indonesia ataupun secara umum di internasional gitu ya, yang disepakati itu ya ukurannya paling rendah tuh 1 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya kenaikan harganya cuman per minggu gitu Kang ya, mingguan, itu namanya kenaikan harga, belum inflasi itu. Belum kita bisa bilang inflasi gitu. Jadi itu sih Kang kalau yang saya tahu tuh. Jadi inflasi itu harus secara umum terjadi dan juga terjadi secara terus-menerus. Ya, kadang-kadang emang suka ada yang salah kaprah sih gitu. Iya sih. Jadi kayak kalaupun emang ada perubahan harga cabai sedikit ya belum inflasi, masih ada perubahan harga saja gitu ya. Loh, masih ada perubahan harga aja. Cuma kalau misalkan nasi Padang naik, udah saya juga marah tuh, Pak. Marah. Nah, dulu juga saya memang itu tuh, saya penganut PDKT di nasi Padang tuh. Waduh. Dulu makanya saya tuh salah satu tahu kenapa nasi Padang tuh bayarlah ke saya. Karena saya jadi salah satu marketingnya mereka gitu. Dulu saya meyakinkan mantan saya itu untuk bahwa nasi Padang itu adalah nasi terenak di dunia yang cuma di Indonesia doang yang ada. Sayang kalau kita nggak makan, gitu kan Kang. Jadi tiap hari makan nasi Padang. Iya sih. Kenapa alasannya nasi Padang? Karena emang ini sih murah tapi banyak. murah tapi banyak. Kayaknya 5.000 aja udah bisa beli nasi 1 hektar gitu loh Kang. Itu zaman kapan tuh?
Iya. Oh iya, zaman kapan? Sekarang udah. Zaman kapan? Itu Kang. Itu salah satunya. Itu belum inflasi itu sebenarnya karena baru satu komoditas kan yang naik. Baru komoditas ya. Cuman menariknya nasi Padang itu Kang, nasi Padang itu memang satu barang yang terdiri yang diproduksi dari mungkin hampir puluhan komoditas gitu Kang ini di belakang. Betul. Di situ ada cabai rawit, ada cabai merah besar, ada cabai merah keriting. Ada dari segi kuah juga ada santan. Bapaknya, minyaknya, minyaknya 1 ton tuh kayaknya satu bikin sekali nasi rendang. Belum nasinya. Satu yang selalu ada. Apa tuh Kang? Dagingnya. Oh iya dagingnya. Benar. Tapi ukurannya mah kecil. Dagingnya diaduk setahun tuh Kang ya. Iya. Selalu ada tapi ukurannya mengecil Kang. Ukurannya mengecil. Itu kali ya. Gitu. Karena itu kali naikkan harga terus jadinya disesuaikan. Iya. Benar. Iya kan. Berarti materi ini sepertinya agak sulit dipahami karena dengan kata inflasi. Tapi sebenarnya kalau diobrolin lebih enak ya, gitu ya. Jauh lebih enak sih Kak. Jadi lebih enak gitu ya. Betul. Dan lebih gampang dipahami gitu. Betul. Dan memang kalau boleh saya bilang gitu dari pertanyaan Akang tadi, keluh kesah Akang akan cinta yang dulu kayaknya mudah murah gitu ya. Udah murah sekarang jadi mahal, ya bisa jadi itu dampak dari inflasi gitu Kang. Betul. Iya, betul ya. Karena ya tadi kenaikan harga terjadi secara umum. Secara umum di komponen-komponen yang mendukung PDKT-an kita gitu ya dulu ya. Kira-kira bensinnya ya kan. Terus udah itu harga nonton di bioskopnya, terus udah itu harga makanannya. Pernah naik angkot 100 perak nggak? Waduh. Kita kayaknya beda selisih 20 tahun ya. Oh gitu ya? Pernah ya. Naik 100 perak ya. Itu asik 100 perak. Cepek. Itu tulisannya angkotnya cepek doang kayak gitu. Cepek doang. Ada kembalian. Bener. Terus ngalamin gak Kang dulu makan mie ayam itu ada bonus bakso cuma 2.500. Oh iya. Makan mie ayam, iya. Wah kacau. Tapi tetap aja ya, dulu saya waktu SD sekalipun naik angkot cuma 100 perak, tetap ngebelain jalan kaki Kang dari sekolah ke rumah cuma buat nabung beli bakso besoknya. Oh gitu. Bukan itu, bukan. Masih inget nggak yang makanan yang kayak lidi-lidi gitu yang dicambil gitu, yang dikasih cabai kering. Gitu tuh. Nah itu kayaknya sekarang itu udah mahal tuh kan dulu ya. Sekarang udah mahal tuh kayaknya. Udah nggak ada 50 perak gitu. Kangen juga ya. Tapi ya kalau sekarang dijual mungkin bisa Rp500 kali atau 1.000 kali atau 5.000 bahkan kali Kang ya. Mungkin 5.000-an kayaknya. Apalagi kalau misalnya udah dikemas gitu ya. Oke, jadi sederhananya inflasi itu adalah kamu ngelihatnya dari tiap tahunnya perbedaannya seperti apa sih? Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari hari ke hari perubahannya masih dalam range yang bisa dibilang ini baru perubahan harga ya. Jadi teman-teman juga nggak usah terlalu khawatir, ya nggak sih? Betul. Ini mungkin kita rehat dulu sebentar karena mungkin kata inflasi itu sulit dicerna Kang Adwi. Oke, kita ada sebuah iklan layanan masyarakat yang akan diputarkan. Itu Kang Adwi waktu itu membuatnya dari teman-teman kita semua di kantor juga ya, pemainnya. Oh iya. Dulu sama ini ada beberapa artis ternama papan atas di Jakarta yang kita undang buat main di situ ya. Hah? Masa nggak ada? Oh nggak ada ya? Nggak cukup juga budgetnya sih Kang. Oke. Ya. Oke. Kita puterin dulu iklan Kris pertama. Dengan Kris, cinta itu mudah.
Astagfirullah. Bambang, Mika, nikahnya sama aku aja ya. Udah ya Mbak? Ya, tadi kita menyaksikan sebuah iklan yang luar biasa. Tapi aku tahu di mana itu artisnya, Kang. Artis papan atas yang Kang Adui maksud gitu. Aku tahu banget. Itu pas waktu dia jaga warung kalau nggak salah. Kang, gantian suaranya Kang belum di-unmute. Iya, benar. Emang konsep podcast ini gitu ya, Kang ya? Iya. Mute satu sama lain. Iya gitu. Iya. Iya, soalnya takutnya bocor ntar gitu. Oh iya benar. Pembicaraan di Tadi ada belakang ntar suara. bocor kan bahaya gitu. Ya, bahaya. Gitu. Emang tema podcast kali ini Kang ya, cinta sebenarnya Kang ya. Jadi sampai iklan-iklannya juga tentang cinta gitu Kang ya. Itu dia tadi. Benar. Berarti tadi cinta juga cinta juga dipengaruhi oleh inflasi ya. Kalau zaman dulu kita tadi bisa jalan, makan dan segala macam tanpa mikir apapun. Sekarang, udah jadi istri, udah sah malahan susah banget dijak jalan-jalan. Susah banget. Gitu ya. Susah banget jalan-jalan. Banyak karena udah dapat juga kali Kang ya. Ya udah. Bener juga sih. Enggak ya. Enggak. Bercanda Tapi, mama di rumah. Bercanda. Iya betul. Ya. Itu kamar dikunci kan? Udah dikunci. Udah anak juga udah tidur. Tapi tetap kedengeran. Jauh banget. Saya 5 kilo lah dari rumah ini. Oh gitu. Ya, itu dia tuh. Berarti memang inflasi itu berpengaruh kepada kehidupan kita dan baik itu teman-teman ya di zaman dulu maupun zaman sekarang mungkin ya. Perbedaannya gampang aja deh teman-teman. Teman-teman pas waktu jalan-jalan sama mungkin teman-teman sekarang baru lulus kuliah dan sekarang mau mensahkan gitu hubungannya gitu ya. Berbeda gitu ya pasti perjalanan cintanya kamu pas waktu SMA dengan yang sekarang. Kalau SMA cukup dengan bakso dan semuanya lancar gitu ya. Sekarang dengan kita ke emas mungkin ya. mukbang juga beda. Nggak bisa. Betul. Makan mewah juga susah juga ya. Nah, berarti Kang emang berpengaruh pada kehidupan masyarakat nih ya Kang ya? Betul. Ada contoh buruknya nggak? Ya sebenarnya inflasi ini kalau tidak lagi-lagi ya Kang ya, inflasi ini kan kenaikan harga gitu ya, kenaikan harga secara umum. Artinya itu sesuatu yang sebetulnya terjadi udah dari ribuan tahun yang lalu dan wajar terjadi gitu. Tapi
dia ada batas wajarnya, Kang. Jadi Hmm. makanya inflasi ini barang atau sesuatu yang harus dikendalikan, gitu, dikendalikan. Nah, kalau tidak terkendali alias terlalu tinggi, ya jelas dampak buruknya banyak. Ya, salah satunya Hmm. seperti yang kita lihat di negara-negara tetangga kita, negara-negara saudara-saudara kita di Zimbabwe gitu, Kang ya. Kalau misalnya kita lihat di sekitar 10 tahun yang ke belakang gitu, mereka tuh ada pada kondisi hyperinflation, Kang. Ekonominya jelas krisis, lalu terjadi hyperinflation, inflasinya jadi tinggi sekali, gitu ya, mungkin sampai kalau nggak salah sempat sampai 600-an%, mungkin sekarang pernah juga sampai 1000-an%, itu tinggi banget kan. Jadi ibaratkan dan yang pertama dampaknya adalah harga barang jadi jelas mahal banget, Kang. Katanya mereka kalau mau beli telur tuh sempat ada kondisi mereka mau beli telur aja harus bawa uang 1 gerobak gitu. Nah kan Gitu ya. gila kan? Dan Kebayang aja pas waktu kita sempat hyperinflation pas waktu 98 aja udah gimana kan gitu ya. Apalagi yang itu iya, sampai 600% gitu ya. itu seperti tahun 67 kita pernah mengalami, Kang. Hmm. Dan solusinya dulu Gunting Supriyadi itu. Nah, itu Gunting tapi Supriyadi. cerita lain, Kang ya. Tapi ya kebayang, Kang ya, mereka beli telur aja 1 pak gitu mungkin harus bawa 1 gerobak gitu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin gerobak itu dia bawa duitnya rupiah gitu ya, salah juga. Gitu kan. Dia nggak bawa duit Kayaknya dolar dia bawa Zimbabwe. duitnya yang receh kayaknya. Yang receh kali ya. Tapi tetap Yang koin. iya, Heeh. jangan-jangan ya. Koinnya koin Indonesia Berat pula juga gitu kan? kan, salah. Luar biasa. Nah, tapi maksudnya dari situ memang ya kelihatan bahwa inflasi ini punya dampak buruk gitu, Kang. Terus juga memang itu satu, Kang. Itu satu, harga barang jadi mahal. Yang kedua, ada ketidakpastian di perekonomian. Artinya ya tadi bisa jadi hari ini telur harganya 20.000 perak gitu 1 kilo. Tapi besok karena inflasi tidak terkendali gitu, Kang ya. Besok bisa jadi 1 juta rupiah gitu. Besoknya lagi tiba-tiba bisa jadi 5.000 perak gitu. Dan itu tidak ada kepastian. Artinya kalau tidak ada kepastian dalam perekonomian, tidak ada kepastian berbisnis juga dong. Jadi pengusaha-pengusaha juga malas, Kang, untuk berusaha gitu. Gitu, Kang. Iya, ini tuh juga yang mungkin sekarang terjadi di sekarang kondisi Covid kayak gini ya, gitu ya. Jadi emang inflasinya kita juga masih tetap ada, gitu ya. Terus juga tadi nilai buat ke sektor produksi juga rada turun kayak gitu. Tapi turunnya lebih banyak gitu daripada sektor yang konsumsi kayak gitu. Nah ini juga hubungannya gimana nih untuk inflasi sendiri dalam kaitannya untuk pertumbuhan ekonomi, Kang. Kayak tadi kan, jadi sektor produksi itu karena ini inflasi tetap ada gitu kan ya dalam masa pandemi gini, cuma kan turun. Tapi di sisi produksinya juga harganya tuh jomplang banget gitu, turun banget gitu. Ya. Ya, itu sih inflasi itu secara kategori, Kang, berdasarkan penyebabnya itu dibagi 2 ya, Kang ya. Nah, ini jadi kayak kuliah nih kita nih, jadi agak berat ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya coba sesederhana mungkin menjelaskan gitu ya. Bahwa inflasi itu disebabkan karena 2 secara kategori. Yang pertama cost push inflation, yang kedua demand pull inflation. Jadi kalau cost push itu ya bahasanya itu bahasa Inggris doang jadi kelihatan keren nih, kalau di bahasa Indonesiain sih inflasi yang didorong oleh biaya produksi gitu, Kang. Jadi Oh kayak gitu tadi, aja ya. kayak kasusnya adalah misalnya kenaikan harga bakso gitu, Kang. Kenapa nih harga bakso naik? Kadang-kadang nih misalnya kita suka marah-marah nih sama tukang bakso, padahal tukang baksonya jawab dengan enteng, iya karena sausnya naik gitu. Nah, saus kan jadi faktor produksi di bakso itu gitu kan. Jadi karena sausnya naik atau baksonya naik, ya harga semangkok baksonya jadi lebih mahal gitu. Padahal sebetulnya mungkin faktor produksi yang lain tidak naik gitu misalnya. Nah, itu bisa inflasi terjadi karena itu. Nah, dari situ aja kita bisa lihat sebetulnya, Kang, bahwa jelas kenaikan harga di satu barang itu berarti jelas bahwa satu barang itu punya andil terhadap barang-barang lain. Jadi bisa jadi dia adalah satu foto barang A, misalnya tadi kita ngomongin saus gitu ya. Saus itu kan produk jadi, tapi dia pada saat dia jadi produk jadi pun dia memiliki peranan atau posisi dalam satu produk yang lain, yaitu bakso, semangkok bakso gitu. Dia adalah penambah cita rasa di satu mangkok bakso gitu kan. Itu dia punya peranan lain. Nah, pada saat dia punya peranan lain dan artinya dia dan pada saat dia mengalami kenaikan harga, ya dia memiliki pengaruh dong kepada kepada barang yang lain. Dan bayangkan itu terjadi dalam satu struktur ekonomi yang kompleks gitu. Artinya
semua faktor produksi. Kalau sekarang kita lihat pandemi COVID, ya ini terjadi sebenarnya ya pertama ini memang anomali ya. Tapi yang kedua awalnya itu dulu ya terjadi hukum ekonomi pada umumnya gitu, di mana supply-nya itu tetap gitu Kang ya, tapi demand-nya itu turun gitu. Tapi apa namanya permintaannya turun gitu. Nah pada saat terjadi seperti itu kan jelas orang-orang melihat barang itu lebih inferior gitu, atau barang itu lebih murah gitu jadinya. Iya gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi pada saat jadi inflasi itu bisa, kalau inflasi itu sebenarnya kenaikan harganya, kalau penurunan harga itu deflasi Kang ya, seperti yang kita alami beberapa tahun ke belakang. Dan dua-duanya itu tadi punya dampak. Ya, dampaknya negatifnya itu ya. Kalau dampak Betul. Positifnya? Nah, ini dia. Ini yang kadang-kadang orang tuh apa namanya melihat dari satu sisi aja gitu ya, bahwa inflasi. Kita nggak boleh inflasi. Wah, inflasi ini nyusahin banget nih. Lagi inflasi ini nyusahin gitu. Padahal sebetulnya Kang, kalau kita berkaca sama teori ekonomi dan logika berpikir kita, sebetulnya inflasi itu adalah insentif Kang, buat orang-orang yang memiliki usaha, atau yang mau memulai usaha. Ya logikanya gini lah Kang. Sekarang Akang jualan tiba-tiba bakso gitu Kang ya. Ini bakso terus kayaknya emang sore-sore harus ngebakso gitu Kang. Ya karena kita di Tasik sih kayaknya emang kota bakso. Kayaknya benar. Udah datangin belum sama ini Persatuan Pedagang Bakso? Wah belum. Wah pengen belum sih. Ya? Nanti serius. Wah seru juga ya. Seru juga ini sama asosiasi terus dikasih bakso sebanyak itu gitu ya. Ya kita ngomongin cilok lah Kang. Cilok ya lagi. Sekarang ya, biar agak segar nih, agak segar. Nah, Cigor Sosoy jadi kita undang. Cigor Sosoy. Misalnya kita ngomongin Cigor Sosoy nih. Jadi misalnya nih Kang ya. Misalnya apa namanya Cigor Sosoy si pemilik Cigor Sosoy mau membuka usaha Cigor gitu ya. Terus dia buka, dia hitung-hitung segala macam, berat segala macam, ketahuan tuh berapa COGS-nya, berapa biaya produksinya, Kos produksinya berapa. Terus dia nanti pasti minta ada margin dong, ada profit, ada keuntungan. Jadi misalnya biaya produksinya 5.000, ini punten ya Cigor Sosoy, kalau misalnya tebakan saya benar ya jangan salahin gitu, karena ini cuma tebakan dan fiktif belaka. Jadi misalnya kalau salah berarti promosi. Kalau salah jadi promosi. Kalau misalnya biaya produksinya cuma 5.000, terus ternyata ya pasti dia jual kan 7.000, 8.000 gitu kan. Nah, tapi kan dia berekspektasi bisnisnya bakal long last gitu ya. Ya kan? Dia punya harapan bisnisnya bakal long last, bakal berjalan bertahun-tahun, dan harganya nggak segitu-gitu aja. Dia berharap nanti harganya bisa naik gitu kan. Nanti dia bisa menaikkan harganya, dia bisa dapat profit lebih tinggi. Benar nggak Kang? Iya benar. Artinya apa? Artinya bagi sisi pedagang, inflasi yang terkendali juga menjadi satu keuntungan buat mereka. Karena kalau misalnya nggak ada inflasi Kang, kayak kita lihat di Jepang Kang. Di Jepang itu selalu deflasi dalam 5 tahun, mungkin 1 dekade terakhir kali ya. Deflasi iya, terus sudah itu pertumbuhan ekonominya juga negatif gitu. Kalau kita perhatikan jumlah pelaku usahanya itu berkurang terus over years. Sepanjang bertahun-tahun, karena ya tadi karena kebanyakan usaha tutup karena nggak ada inflasi. Iya. Aku pernah dapat cerita itu di Jepang itu dalam berapa bulan satu daerah itu tokonya namanya ini 3 bulan kemudian tokonya itu namanya berubah dengan pemiliknya juga berubah. Ya wajar banget Kang. Karena tadi ya bayangin Kang, Akang misalnya buka toko nih Cigor Sosoy, gitu. Cigor Sosoy lagi. Cigor Sosoy terus harganya 7.000 nih awalnya, udah dapat margin 2.000. Tapi karena inflasi dan karena deflasi misalnya Akang nggak mau bulan depan nurunin harga sampai 6.000, padahal ongkos produksi tetap 5.000. Margin kan berkurang jadi 1.000. Gitu. Dan itu disinsentif pasti tidak menarik jadinya buat usaha. Gitu loh. Betul. Jadi makanya inflasi itu dalam kadar yang terkendali ya Kang ya. Dalam kadar yang terkendali, dalam kadar yang wajar itu masih sangat berguna gitu buat masyarakat, buat perekonomian. Ya berarti inflasi itu harus tetap ada, tapi jangkauannya juga emang harus terkendali supaya Bapak Ibu sekalian kalau kondisi pandemi kayak gini, contohnya ya, Bapak Ibu mungkin ataupun teman-teman juga yang ada di rumah tuh males buat konsumsi gitu ya, akhirnya tutup semua untuk usahanya, ya kita juga yang repot gitu ya. Betul. Untuk ngedapetin barang dan juga jasanya gitu ya. Betul. Apalagi kalau usahanya Cigor Sosoy ya jangan tutup. Jangan tutup Bang, Cigor Sosoynya Kang enak banget. Gitu. Iya. Nanti kita undang aja supaya nggak tutup. Boleh.
Siapa Iya. tahu nanti kita promosiin sekalian di podcast ini gitu. Ini Oh, udah yang nonton kebetulan udah 1.000 orang kan, jadi iya. Oke, Kang. Ini sore-sore kita udah ngomongin makanan jadi makin lapar. Selanjutnya kita break dulu sebentar. Kita istirahat dulu ya, mau ngopi dulu deh, mau minum kah gitu kan ya. atau apa. Kita break dulu. Kita saksiin lagi satu lagi iklan layanan masyarakat lagi tentang Kris juga. Ini versi lucunya ya. Ini versi lucunya ya. Versi lucunya. Iya, kayaknya versi ya. lucunya. Ya. Ini ada Asmirandah di situ dalamnya. Asmirandah ya. Samirah dah. Asamarin. Oke, enggak. Oke, silakan. Ya. Silakan ya. Oke. Lanjut mas Bu. Dompetku hilang. Naon, dompet lagi eueuhan. Tidak. Tenang Pak, jangan alay dulu. Coba sayang, bantu jelasin. Ada handphone kan? Pakai Kris aja. Gini caranya. Buka aplikasi dompet digital, pilih menu scan Kris, arahkan kamera ke QR code, pastikan nama merchant sudah benar, masukkan nominal pembayaran, masukkan PIN, tunjukkan konfirmasi selesai bayar ke kasir. Gampang cuy. Ya, Bapak Ibu. Sorry. Dari tadi aku suka ngomong Bapak Ibu kayaknya. Keseringan di kantor, Kang ya. Ya kesini di kantor ya. Jadi udah kebiasaan jadi Refreshing lah, refreshing. Iya, lah. refreshing ya. Kang Teteh, Mas Mbak gitu Kang ya kali. Teteh, Mas Mbak gitu ya. Gitu. Ya oke deh. Kita mau ala-ala radio gitu Kang, kaula muda sekalian juga boleh. Oh, bisa juga. Bisa juga. Ya, jadi kaula muda. Iya. Mantap. Luar biasa gitu kan. Ini berasa kayak Prambors, Bro. Nggak boleh nyebutin merek podcast sebelah, Kang. Oh, gitu. Boleh. Nggak Kalau apa-apa. merek yang lain nggak apa-apa. Kayak Oh, nggak apa-apa. Saya tadi kita sebutin. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Kalau Oke, merek radio siap. lain nggak boleh. Oh, enggak boleh. Oke. Iya, tadi inflasi itu ternyata juga memang ada hubungannya sama kehidupan kita. Berpengaruh banget, ada baik ada buruk, tapi ada juga yang bisa dibilang baiknya tuh banyak banget. Intinya adalah memberikan semangat buat pelaku usaha untuk melakukan usahanya dalam mendukung kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Betul. Nah, teman-teman juga harus ini juga mendukung juga mereka dalam kondisi sekarang mungkin yang lagi pandemi kayak gini nih, ya. Kondisinya kan permintaannya itu lagi berkurang gitu ya, tapi mereka produksi masih tetap gitu. Jadi otomatis emang harganya lagi nurun ya, Kang ya. Betul. Betul ya. Kasihan. Banget. Kalau wajar-wajarnya tuh di angka berapa tuh inflasi tuh? Nah, jadi gini Kang, dalam menentukan kewajaran inflasi, angka kewajaran inflasi itu tuh nggak bisa sembarangan. Jadi makanya kalau Bank Indonesia sama pemerintah BPS juga, BPS enggak ya, pemerintah gitu ya, itu kita bikin kajian Kang, kajian yang mendalam banget. Itu udah kita lakukan 5 tahun yang lalu terkait dengan berapa kira-kira nilai batas wajar inflasi atau nilai equilibrium, bahasa susahnya tuh equilibrium Kang ya. Ini susah karena saya bingung juga ngejelasinnya gimana. Mending akuarium aja kali ya. Akuarium ya. Gampang. Nilai titik temunya lah Kang ya, titik paling optimalnya inflasi biar inflasi itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Itu dikaji dulu Kang, dan itu melalui riset gitu, dan risetnya udah dilakukan dari tahun 2015 sehingga 2016 waktu itu ditetapkan target inflasi tahunan selama 5 tahun ke depan hingga 2021 gitu Kang, dari 2016 hingga 2021. Waktu itu 2016 tuh 3,5 plus minus 1 sampai 2018 ya Kang ya. 2019 2020 2016 2017 itu 4% ya. 4 plus minus 1. 2018 2019 3,5 plus minus 1, 2020 sama 2021 3 plus minus 1%.
gitu. Nah, Jadi sekarang nih 3 plus minus 1% angkanya. Itu hasil dari kajian, Kang. Itu panjang gitu kajiannya. Jadi ya. nggak serta-merta begitu. Jadi kalau inflasinya di angka segitu seharusnya sih kita bisa produksi itu dengan angka yang agak lebih sedikit gitu ya, jadi mengikuti inflasinya gitu ya. Ya, Berharap dengan apa nanti optimisme dari masyarakat untuk konsumsi tadi ya. ya betul. Nah, ini kan dalam masa pandemi tadi sempat disebutin juga, itu kan udah inflasinya udah turun rendah, ya bisa dibilang stabil lah ya, turun rendah stabil. Walaupun sekarang memang masih di angka yang masih berapa ya kemarin tuh ya? Masih belum nyampe juga dengan batas bawah gitu kan ya, Kang. Ini apakah ada indikasi daya beli yang menurun atau gimana nih? Nah, jadi sebenarnya Kang, sebelumnya saya jelasin dulu nih bahwa wajar ya pada saat ada ini kan pandemi COVID ini satu extraordinary crisis ya. Extraordinary crisis yang memang menjadi extraordinary crisis atau case di berbagai negara gitu, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia lah. Nah, pada saat terutama di Indonesia gitu ya, ternyata ada dampak pada perekonomian yang cukup berat, heavy gitu. Jadi kenyataan bahwa inflasi sampai sekarang masih ada di kisaran 2%-an gitu Kang ya, sekitar 2% ya inflasi nasional itu sangat luar biasa sebetulnya, karena seharusnya dengan kondisi seperti ini daya beli yang rendah, terus sudah itu faktor produksi banyak yang turun gitu ya, dalam jangka pendek mestinya terjadi deflasi gitu Kang, yang luar biasa. Nah, tapi Kang yang harus diwaspadai sebetulnya nanti di long run, di dalam jangka panjang, mungkin 3-4 tahun ke depan itu memang bisa jadi terjadi inflasi yang tinggi. Kenapa? Karena sekarang kan daya beli masyarakat turun, usaha banyak yang tutup, produksi jelas turun. Artinya supply kan turun gitu ya. Pada saat supply sekarang turun, mungkin nanti baru kerasa tuh barangnya mulai Terbatas gitu ya. terbatas. Nah, makanya betul Kang. Makanya sebetulnya bagi masyarakat, yang bisa dilakukan masyarakat tuh apa sih? Yang bisa dilakukan masyarakat tuh sebetulnya jaga jaga nafsu untuk beli hal-hal yang tidak perlu. Satu, dan yang kedua, sekalipun mau beli hal-hal yang diperlukan seperti kaos gitu ya, smartwatch gitu, atau enggak, maksudnya baju gitu ya, makanan dan kawan-kawan, belilah dari lokal gitu, bantu UMKM lokal untuk yang di sekitaran kamu aja, yang di sekitaran kaula muda gitu ya, atau sobat rupiah, untuk sekedar membantu gitu mereka survive di usahanya. Karena dengan kayak gitu ada dua hal yang kita capai Kang. Yang pertama, kita bisa menjaga harga dalam jangka panjang di tataran yang rasional gitu. Karena permintaannya tidak naik gitu ya Kang ya, walaupun barang produksinya tetap cenderung berkurang, relatif berkurang. Lalu yang kedua, kita bisa coba buat mengurangi risiko kekurangan supply dengan cara membantu UMKM mempertahankan hidupnya. Karena dengan mereka mempertahankan hidupnya itu membantu kita sebenarnya. Jadi barang-barang tuh masih ada gitu nanti di long run. Masih bisa lah kita beli gitu di long run, di jangka panjang. Nah, itu sebenarnya hal kecil yang menurut saya dampaknya bisa luar biasa gitu ya kalau misalnya semua orang melakukan. Kayak ya ada beberapa inisiatifnya teman-teman yang saya apresiasi banget gitu di Tasik terutama, yang mereka berpikir sejauh itu gitu untuk walaupun langkahnya sederhana Kang ya, ngebantuin UMKM untuk tetap hidup, beli barangnya UMKM, beli barang-barang yang mempromosikan UMKM lokal. Tapi sebetulnya itu butuh pemikiran yang mendalam Kang, karena dampaknya luar biasa besar nantinya gitu. Gitu Kang. Berarti memang yang perlu dan mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya untuk di wilayah kerja kita dan juga buat sobat rupiah semua yang ada di sini di Tasik, di mungkin Kabupaten Tasik, juga Ciamis, Banjar dan juga Pangandaran, belilah produk lokal masing-masing gitu ya. Ya, betul. Cintailah produk lokal masing-masing gitu ya. Ya, betul Kang. Dan tapi tetap Kang, belinya jangan harus bijak, tetap seperlunya. Maksudnya ya kalau perlunya cuma satu ya nggak usah beli 3 lah gitu ya. Kayak dulu tuh beli 3 nggak apa-apa sih kalau menurutku Kang. Habis beli 3 tapi
Iya dibagi-bagi. Kan lagi ada duit. Iya, boleh nih dibagi-bagi ke Iya. pendengar podcast ini Kang Jul gitu ya. Oke. Ya Atau jangan juga ke daripada gue gitu kan, kasih juga gitu ya. iya Mending boleh ke lah keluarganya keluarganya gitu ini. kan minimal gitu kan. Tetangga Bener bener sebelahnya berbagi gitu kan ya. bener Kang. Tapi gini Kang, Hmm. ini jangan sampai juga kejadiannya kayak waktu pas kemarin ada masker. Oh Pas ya. kejadian masker di awal pandemi. Wah, Mhm. itu kan gawat tuh. Jadi maksudnya ya itulah, tapi itu yang terjadi biasanya di extraordinary crisis memang. Mhm. Pasti yang pertama kali terjadi adalah rush. Yang Mhm. namanya rush gitu Kang. Apa? Iya. Kepanikan massal yang terjadi, Mhm. terus udah itu mereka belanja gitu. Nah, ini apa namanya? Identik sama belanja yang banyak gitu. Nah, Belanja yang soal berlebihan. belanja yang berlebihan itu aku pernah dapat cerita gitu, Kang. Jadi kan kita ada project yang namanya Pasar Cikurbuk online tuh ya. Jadi di Jakarta yang namanya susu beruang tuh susah banget nyarinya. Terus Waduh. harganya tuh tinggi banget gitu kan ya. Pas waktu kemarin yang gelombang kedua. Jadi orang Jakarta sampai beli ke Tasikmalaya lewat Pasar Cikurbuk online cuma buat beli susu beruang. Wah, mantap. Iya Wah, gitu. mantap banget ya emang ya. Heeh. Jadi Jadi kita mungkin perlu juga mendorong supaya tetap permintaan tetap ada gitu ya. Gunain online juga ya, Kang ya. betul. Tapi nah Hmm. itu dia Kang. Di sisi Hmm. lain nih yang pasti itu susu beruang bisa sampai langka tuh menurut saya ada Betul. isu-isu yang beredar tuh. Nah, ini Betul, isu-isu yang tidak betul, bertanggung jawab ini juga mesti dikurangi. Jadi betul. kalau apalagi anak-anak muda gitu ya yang literasi yang sehari-hari berkecimpung di media sosial dan kawan-kawan, pintar-pintar nyaring berita gitu ya. Jadi jangan sampai berita-berita kayak gini tuh harus diprotek gitu. Jangan sampai ya terlepas dari itu hoax atau enggak, tapi yang jelas berita itu sifatnya menyulut gitu ya dalam tanda kutip. Menyulut orang untuk beli banyak. Nah, bayangin teman-teman kalau misalnya tadi kejadiannya orang-orang beli banyak, ada satu orang bisa beli sampai 1 kontainer gitu ya, sisanya yang lain nggak kebagian, padahal memang barang itu berguna banget gitu ya. Ini kasus waktu itu masker, ya kan harganya jadi melambung tinggi gitu, terus barang jadi nggak ada. Dan bagi orang yang beli sampai 1 kontainer pun ya nggak akan dia minum sampai 1 kontainer juga gitu sebenarnya. Betul. Benar nggak kan? Nah, Iya, jadi juga selain kita yang membeli juga harus bijak, yang menjual juga menjaga dari yang kayak gini gitu ya. betul. Sama yang biasa gini. sama yang jarinya biasa menari-nari di sosial media atau di WhatsApp gitu ya, tolonglah dijaga gitu. Jangan di kondisi-kondisi kayak gini jangan dimanfaatkan gitu psikologisnya orang gitu. Ya karena tadi itu bisa menyebabkan kekacauan di perekonomian sebetulnya. Gitu kan. Betul. Sekarang juga di online kan tuh banyak banget promo-promo tuh ya. Promo-promo yang mungkin karena memang dari lagi masa pandemi kayak gini kita mengurangi kontak ya. Itu promo-promo bisa kita pakai juga gitu ya. Jadi transaksi tetap bisa jalan gitu kan ya. Tapi promonya teman-teman Sobat Rupiah masih bisa gitu, masih bisa menikmati. Wah, jelas. Ayo penikmat promo. Gila. Sama kan, istri aku juga nyari-nyariin terus tuh promo kalau misalnya promo sih nggak belanja gitu. Kalau nggak promo nggak belanja. Bener. Tapi bijak ya Kang ya, kita cukup bijak. Gitu. Jadi belanja butuh satu ya beli gitu satu, tapi cari yang promo kayak gitu. Ya, butuh betul. tapi cari yang promo. Betul. Minimal gratis ongkir. Benar. Walaupun kita nggak ngasih duit ke kurirnya gitu kan ya, kita nggak bayar jasa kurirnya kan, tapi dari e-commerce-nya dia yang bayar kan gitu. Betul. Tapi sering ngerasa nggak sih Kang, ini saya jadi balik nanya nih, sering ngerasa nggak sih justru kita di rumah nih ya, kita WFH, kita nggak kemana-mana PPKM gitu, justru makin bikin jari kita tuh gatel untuk buka online shopping nggak sih? Iya benar. Tapi emang masih masih ada remnya kayak gitu. Ngelihat saldo digital aja. Ya benar, saldonya dompet digital. Biasanya kami di saldo dompet digital. Tapi yang saya perhatiin tuh Kang ya, justru pada saat PPKM kayak gini, harga-harga barang di online ya itu justru malah makin naik loh. Atau minimal persisten lah, rata lah, bertahan lah dalam masa PPKM gitu. Itu satu keajaiban loh menurut saya Kang. Jadi maksudnya iya. Ya artinya permintaannya itu berarti permintaannya stabil untuk di segmen itu gitu, segmen online itu ya. Saya lihat malah jadi ada shifting gitu Kang, ada pergeseran dari orang yang mungkin tadinya biasa dia nggak pernah megang handphone, kan ada tuh Kang ya orang-orang yang emang nggak doyan online shopping, nggak doyan sosial media juga, tapi dia tuh jalan kemana-mana gitu, dia suka nongkrong, dia suka makan bakso lagi, dia suka makan cilok gitu kan. Nah
Tapi pada saat dia harus di rumah gitu, keinginan dia untuk belanja tuh masih ada. Jadi mau nggak mau Masih dia tetap mau ada. Itu bagus. kebiasaannya gitu. Betul, Nah, betul. sebenarnya bagus. Cuma Bagus. lagi-lagi tadi jangan belanja itu karena tersulut berita gitu. Ya, Karena betul. di WhatsApp bilang, wah Iya. sekarang ada berita bagus. Kini manggis kini kulit manggis ada khasiatnya gitu. Nah, Wah. jangan beli kulit manggis semua gitu kan. Kulit manggisnya Iya. jadi habis dong gitu. Jangan lah. Iya, jadi emang kebiasaan Sobat Rupiah dalam konsumsi harus tetap optimis gitu ya. Sesuai, jalanin aja kayak gitu ya. Jangan juga kalau misalkan emang berlebihan jangan sampai. Tapi kalau misalkan emang masih cukup mampu untuk berkonsumsi gitu ya, sesuai kebiasaan yang biasa dilakuin supaya sektor produksi juga nggak sampai shock banget gitu ya Kang ya. Minimal kita bisa kontrib lah Kang. Kontribusi gitu ya. Jagain kerjaannya orang gitu. Jagain kerjaannya orang. Terus juga ini Kang, pas waktu aku tuh sempat kepikiran juga. Ini sebagai sharing aja sih ya buat sobat-sobat rupiah. Nih, kalau misalkan ada teman-teman kenal dengan usaha-usaha mungkin makanan kayak gitu ya, makanan dan juga segala macam, yang nggak bisa masuk ke platform online gitu kan ya, masih bisa juga menggunakan kris untuk pembayarannya, gitu kan? Nah, gitu. Itu juga membantu banget ya Kang ya. Jadi nggak perlu datang ke ke gerobaknya, tapi kita tetap bisa jajan dari gerobak itu, kan gitu. Betul. Ya. Jadi ya apa ya Kang ya, dulu sebenarnya ini produk yang menurut saya tuh datang dari sebuah kemagaran yang massal gitu. Mager gitu. Mager. Karena kita kan generasi mager ya Kang ya. Jadi dikasih sebenarnya saya awal-awal pandemi kayak gini dulu Kang ya, pas PSBB di awal tuh happy Kang. Wah, diakomodir nih kemageran saya gitu. Jadi enak gitu di rumah. Cuma lama-lama bosan banget gitu. Tapi yang jelas sekarang ya kita terbantu banget gitu ya, karena kita malas keluar, udah itu takut juga ya buat keluar gitu. Ya kita sangat kebantu sih dengan kadang-kadang tuh saya kalau misalnya saya tuh ada yang langganan saya tuh Kang, itu adalah lumpia basah di depan alun-alun. Itu enak banget. Itu enak banget. Dan kadang-kadang tuh saya pesan dia tuh cuma telepon aja, saya minta nomornya, terus udah itu saya telepon. Nanti dia WhatsApp saya tuh pakai itu, kirim QR aja gitu, kirim kris aja. Selesai. Saya tinggal bayar selesai. Dan ya sekarang udah segitunya gitu. Jadi bahkan yang toko-toko kelontong yang udah pedagang kaki lima tuh udah sangat melek kris sih. Jadi bisa banget gitu kris itu jadi solusi lah buat kita yang emang takut buat keluar gitu selama PPKM. Takut keluar. Terus juga sejujurnya juga kadang-kadang kalau misalnya kita keluar itu takut banget untuk menerima kembalian uang fisik. Wah, itu dia. Saya sampai bingung Kang. Bener. Pernah lihat nggak? Yang pas di pom bensin gitu dapat kembalian gitu dari petugas pom bensinnya tuh langsung disemprot sama hand sanitizer gitu. Wah, itu kan nggak benar juga. Sekali kayak gitu. Iya. Tapi gimana ya Kang? Kadang bingung itu dilematis gitu. Saat kita ketemu pedagang dan sorry nih ya, kadang-kadang pedagang itu kan tangannya masih basuh naon gitunya. Ada macam-macam gitu. Pegang duit, set kasih lah ke kita. Kira-kira ini mau diterima. Kalau mau diterima bisa ada apa-apa gitu, tapi kalau nggak diterima ya kurang ajar gitu. Gimana ya? Ya kadang-kadang kalau kembali jadinya kadang-kadang kembaliannya kalau 3.000 4.000 udah kan nggak apa-apa gitu. Udah gitu ya. Cuma kembalian 20.000. Kelas-kelasin. Ya kok kembalian 25.550 kan lumayan. Ya akhirnya saya terima di depan muka abangnya gitu, terus begitu saya masuk mobil atau keluar dari situ ya saya semprot. Kadang-kadang emang dilema ya kayak gitu ya Kang. Iya, emang dilema kayak makanya kris, saya tuh jarang banget sekarang bawa duit cash gitu Bang. Gara-gara semua bisa dipermudah lewat kris sih. Dan kadang-kadang saya nggak bawa dompet sama sekali, saya cuma bawa handphone. Kartu pantes. Gitu. Pantes tadi di iklan itu emang dompetnya itu kan di maling gitu ya, tapi kosong. Nah, kalau dia emang sengaja ditinggalin kayaknya. Oh, emang sekali. Nggak mau bayar kalau dia. Gitu. Ya. Oke. Oke. Tapi itu Kang, ya kadang-kadang kita sekarang ini udah malas gitu ya ngambil duit gitu di ATM, terus megang duit cash gitu ya karena takut juga gitu Kang ya kayak tadi. Belum punten Kang ya, ini mah punten pisan. Kadang-kadang pedagang tuh sok buka masker terus teh ngupil gitu.
kan di situ Pak, apa namanya, sumber penyakitnya itu dari situ Pak. Tapi kok Bapak ngomong terus pegang uang saya gitu. Nah, jadi maaf nih Bapak, aduh kadang-kadang saya nggak enak hati gitu. Tapi ya gimana kan ya, Aduh. mau negur juga kan Iya, nggak enak. Tapi ya udahlah. pakai Makanya masker saya aja pakai di kris. di bawah hidung kayak gitu ya. Iya, Masker di bawah hidung. Gitu. iya masker di bawah hidung Pak. Ya, jadi saya sekarang prefer pakai kris sih Kang. Bener Iya, banget. iya. Betul. Jadi Bener. yang bisa kita lakuin dalam masa pandemi adalah menjaga konsumsi kita optimis dengan kondisi ke depan kayak gitu kan ya. Jadi lakukan belanja yang mensejahterakan. Jangan berlebihan. Jangan Gunakan berlebihan. akses-akses yang aman gitu ya. Mulai dari online dan juga non tunai gitu kan ya Kang ya. Ya, Dan betul. juga ada satu lagi berita yang enak banget kemarin Kang Adi sempat share, itu program buy one give one Wah, yang pengusaha kopi. itu pecah sih. Nah itu tadi saya cerita Kang. Jadi saya tuh, aduh kadang-kadang takjub gitu ya, orang kok bisa sampai mikir kayak gitu. Jadi ya ada satu apa namanya, teman-teman kita ya Kang ya, sebetulnya apa namanya, kita sebut aja lah Explore Tasikmalaya ya Kang ya. Iya, Dia nggak tuh apa-apa. bikin program yang menurut saya sih gokil banget Kang. Keren banget dalam arti dalam masa-masa PPKM kayak gini dia tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan dan yang dia bisa lakukan gitu. Dia memberikan mereka berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik buat ngejagain lingkungannya gitu, ngejagain orang-orang yang ayo dong jangan tutup usaha lo gitu. Nah itu tuh wah keren sih, keren. Mungkin Kang Julius pernah punya pengalaman nih ngobrol sama itu teman-teman Explore ya. Oh itu waktu itu sempat sih telepon, cuma dia baru bangun. Jadi kayaknya nyawanya belum ngumpul. Ya emang sibuk banget. Jadi kalau boleh cerita tuh Kang ya, itu namanya tuh pekan order online ya kalau nggak salah ya. Pekan order online. Jadi dia tuh keliling, mereka tuh keliling-keliling. Sekarang udah 39 titik. Ini hari terakhir nih. 39 titik coffee shop ya di seluruh Kota Tasik, Kabupaten Tasik dan Ciamis sebagian kalau nggak salah. Nah itu tuh mereka keliling-keliling untuk bikin live IG. Dan di live IG-nya itu mereka ya promosi Kang gitu selama sejam lebih gitu ya, mereka bantu promosiin si kafe tersebut dan nggak main-main, mereka datengin kayak artis-artis lokal yang terkenal sehingga orang-orang banyak yang nonton gitu. Jadi banyak yang beli dan wah pas saya dengar angkanya lumayan banget tuh, angka yang mereka hasilkan selama 39 titik selama sebulan itu. Untuk itu dan itu semua diserahkan kepada si UMKM ya gitu ya. Artinya orang-orang pada beli ke mereka tapi beli produknya sih UMKM yang lagi dipromosiin. Menurut saya itu gerakan-gerakan kayak gitu mestinya digaungkan lebih banyak sih. Betul. Gerakan-gerakan itu harus diperbanyak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang bisa dibilang ini demi kita bersama gitu ya. Ini demi kita bersama, jadi menyelamatkan orang lain untuk menyelamatkan diri kita juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya kelebihan, berbagi aja kelebihannya kamu semampunya kamu gitu. Jangan juga kamu maksain. Yang pasti kebutuhan kamu tercukupi, kebutuhan orang juga mungkin karena kita emang lagi masa pandemi, kita bantu lah gitu ya. Walaupun hanya sedikit kayak seperti itu. Dan untuk yang itu ya. boleh sedikit Kang. Untuk tadi kan untuk yang berlebihan, boleh. untuk yang kekurangan dan juga mungkin lagi masa sulit gitu ya, apalagi punya usaha terus masanya lagi sulit, jangan patah semangat juga gitu karena betul. Justru kita melihat di pandemi gini banyak kok peluang-peluang usaha yang terbuka gitu Kang ya, dan online masih jalan gitu ya. Terus ya tadi banyak teman-teman yang sebetulnya mau ngebantu, jadi tetap jalanin bisnisnya dengan optimis dan terbuka luas sama kolaborasi yang bisa dilakukan. Gitu Kang. Iya, supaya cinta kita itu nggak mahal lagi tahun depan. Ya, mahal lagi tahun depan. Setuju, benar. Ini pandemi ini susah banget. Mahal, gitu. Mahal semuanya jadinya. Oke, Sobat Rupiah, ini udah sekitar hampir 1 jam kita ngebincang tentang cintaku dulu tak semahal ini ya Kang ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Semoga ini bisa nambah pemahamannya kita tentang konsep inflasi, khususnya di masa pandemi juga ya. Mendorong konsumsi gitu ya. Supaya ekonomi tumbuh dan inflasi juga terjaga dengan stabil. Hatur nuhun nih Kang Yuda. Atau lebih akrab dipanggil dengan Aduy, Kang Aduy. Dan bincang-bincang. Siap. Hatur nuhun Kang Julius. Ya, sami-sami Kang. Nah, seperti yang udah disampaikan sebelumnya, di akhir podcast ada challenge buat kamu untuk dapatkan souvenir digital ya. Di sini nggak ada jawaban benar salah.
kamu cuma kita minta untuk ceritain pengalaman belanja ya. Belanja terakhir kamu yang harganya menurut kamu itu lebih mahal dari tahun sebelumnya. Itu barang apa? Kayak gitu ya. Kamu ceritain aja dan pastikan kamu belanjanya pada waktu itu menggunakan non tunai. Kamu ceritain aja apakah kamu menggunakan kartu kredit gitu ya, ataukah kamu menggunakan kartu debit ataupun juga mungkin dengan kris seperti itu ya. Nah, sharing komen kamu itu akan kita pantau selama 1-2 hari dari acara podcast ini. Kamu bisa tulis jawabannya di kolom komen postingan podcast Ngabibita kali ini yang cintaku dulu tak semahal ini ya, di akun Instagram @bang_indonesia_tasikmalaya, dan semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir digital menarik dari Ngabibita. Oke, jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya, subscribe supaya kamu bisa mendapatkan informasi dan kesempatan mendapatkan souvenir menarik lainnya dari Bank Indonesia. Terakhir, saya Julius Aprilian dan partner saya Kang Kang Adu ya. Oke, Kang gitu. Ya, nuhun ya. Ya, sampai berjumpa lagi di session-session berikutnya. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kamu sudah mendengarkan podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Sampai jumpa di series berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya dan ikuti challenge-nya. Semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir dari Ngabibita. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wilujeng sadayana.